Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token atau koin DEN. Ini di request dari Aditya Rangga. Katanya bahas DEN. Terus bang, ajarin Arbit ke Indocheck. Soalnya, oke. Kita akan coba untuk ulas untuk token dari DEN ya. Dan untuk mengenai Arbit, Arbitrage, teman-teman melakukan perdagangan di dua exchange dengan memanfaatkan selisih harga yang tercipta dari masing-masing exchange. Itu saya belum bisa ya, belum maksudnya belum menguasai lah caranya bagaimana supaya bisa cuan, teman-teman. Tapi biasanya cara ini itu dimanfaatkan untuk mereka yang menggunakan exchange yang rame dan juga exchange yang kurang rame. Artinya yang volume perdagangannya agak besar satu dan yang agak kecil satu. Ini tentunya membutuhkan proses yang kita harus mantau chart dengan sangat-sangat lama ya. Kita manfaatkan selisih harga yang tercipta. Karena kalau kita misalkan trading itu kan antara satu exchange dengan exchange yang lain kadang-kadang berbeda ya harganya. Pasti ada selisih lah. Nah, yang paling parah adalah exchange-exchange yang baru listing. Itu biasanya punya selisih harga yang agak jauh, teman-teman. Nah, selisih harga jauh ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang beraliran arbitrage trading, ya. Tapi saya nggak bisa. Jadi teman-teman kalau mau cek caranya gimana di YouTube banyak. Ini ada yang bahasa Indonesia juga kok. Teman-teman kita yang lebih lebih kompeten lah bisa dibilang. Jadi buat urusan arbitrage saya nyerah. Tapi kalau bahas untuk token DEN-nya kita akan coba untuk ulas sekarang. Oke, DEN. DEN ini apa? Setelah aku pelajari, ini adalah layanan operator seluler digital yang revolusioner, menawarkan SIM card elektronik, teman-teman. Ini menarik ya. Kemarin kita tahu ada salah satu perusahaan juga yang join di mana ya di bidang apa? Di bidang seluler. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Ini DEN ya. DEN denwireless.com. Teman-teman bisa cek di website resminya. Ini adalah mobile data SIM SIM card gitu. Kayak teman-teman pakai Telkomsel, pakai XL, pakai apa. Tapi dia berbasiskan blockchain. Dia sudah terkoneksi sama blockchain untuk saat ini. Jadi ini adalah sebuah terobosan yang revolusioner. Teman-teman bisa download juga kok untuk eSIM ini itu di Den Wireless Limited. Di sini teman-teman silahkan install. Kalau teman-teman mau pesan SIM cardnya itu bisa langsung lewat aplikasi ini ya. Jadi fundamental daripada yang mereka punya adalah menggabungkan teknologi blockchain dengan teknologi seluler data seluler untuk sekarang ini teman-teman, dan ini mungkin cenderung masih baru dan kedepannya mungkin akan bisa connect sama yang namanya Web3 ya. Ya bisa aja teman-teman, tapi untuk sekarang ya mungkin masih cukup awam lah buat kita semua. Saya sendiri juga masih awam. Kalau kita lihat untuk supply maksimum token ini itu nggak ada um, unlimited ya. Kalau kita lihat juga untuk peredarannya saat ini masih di sekitaran 100 miliar token, teman-teman. Dan ada di peringkat 265 di CMC, harganya Rp13 saja. Kalau kita lihat dia dari pergerakan di trading view, kita akan coba untuk lihat untuk poin ini. Ini market agak turun ya untuk belakangan, teman-teman, karena memang banyak sekali FUD yang ada di market sehingga ya udah waktunya mungkin buat koreksi dulu kali. Ini kok nggak bisa ya? Kita akan coba untuk Oke, kita akan lihat seperti apa untuk pergerakan chart daripada DEN, teman-teman. Ini Bitcoin, kita masuk ke DEN. DEN sendiri pergerakan chartnya cenderung turun belakangan. Dia udah listing cukup lama di Binance dan saat ini tampaknya lagi dalam tahap koreksi. Sementara harganya di 0,00084, teman-teman. Kemarin udah bagus ya, berhasil naik breakout dari MA200, tapi sekarang posisinya kembali terkoreksi dan sepertinya kita
ada possibility kembali menyentuh level support di 0,000577. Jadi sementara koreksi yang terjadi pada market ini cukup terasa, Bitcoin pun hari ini koreksinya juga cukup dalam, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari segi pergerakan harga ini udah mulai ada bounce back-nya, masih ditahan ya pergerakan daripada market. Sementara ini masih ada kecenderungan buat kembali menguat, teman-teman. Ya semoga aja bisa sedikit naik. Mengingat udah 2 hari terakhir market kripto turun, dan ini udah cukup lebih lama lagi sih, sekitaran berapa 2 mingguan teman-teman udah mengalami koreksi. Jika kita lihat di time frame yang lebih kecil, dan sendiri ini drop lumayan signifikan dengan membuat sudut penurunan yang cukup ekstrim. Kalau menurut saya dengan posisi seperti ini dia masih akan berpeluang untuk turun lebih dalam lagi. Mungkin proses penurunannya akan lebih slowing seperti ini, teman-teman. Sampai akhirnya dia dapat posisi level sideways. Entah itu di mana sideways-nya, apakah dia bisa ke 0,0007 atau dia justru bisa lebih dalam ke 0,0005. Itu bisa saja tercipta. Tapi buat teman-teman yang pengen melakukan arbitrage ya bisa aja memanfaatkan posisi penurunan yang terjadi seperti ini. Katanya di Indocheck teman-teman bisa pakai di Binance 1, di Indocheck 1, atau teman-teman bisa gunakan juga untuk exchange yang kedua-duanya itu volume perdagangannya sangat rendah, sehingga mungkin gapnya bakal lebih jauh dengan potensi profit kalian cenderung lebih besar. Tapi tentunya arbitrage itu ada resiko-resiko lah ya, jadi nggak akan semulus yang teman-teman pikirkan, teman-teman. Jadi buat Dan sementara gitu projectnya so far menurut saya masih menarik. Tapi untuk melihat kedepannya seperti apa ya tergantung adopsi. Apakah mereka juga tetap bisa beradaptasi sama kondisi ya. Apakah blockchain ini juga bisa membantu bagi mereka yang menggunakan data seluler ya, kita belum mendapatkan manfaat yang begitu terasa, teman-teman. Tapi ya gitulah, semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.